Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di pertemuan yang lalu kita sudah memuqaddimai berbicara tentang amanah. Amanah ini cakupannya sangat luas, yaitu segala sesuatu yang Allah bebankan bagi setiap kita manusia untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apapun bentuk perintah dari Allah, ini amanah yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Contoh, alhamdulillah kita baru saja menjalankan amanah salat zuhur. Ini perintah dari Allah. Nanti kita salat asar. Ini juga amanah, perintah dari Allah. Maghrib, isya dan subuh dan begitu seterusnya. Bagi yang mampu, kita diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan 2,5% dari seluruh kekayaan yang kita miliki untuk kemudian kita menjalankan perintah zakat. Perintah zakat ini amanah yang harus kita tunaikan, kita jalankan. Bagi yang mampu pula, seumur hidup satu kali kita juga diperintah untuk melaksanakan amanah ibadah haji. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah SWT bisa melaksanakan ibadah haji sebelum kita meninggal dunia ini. Dan itulah amanah. Semua perintah-perintah dari Allah, dari Rasulullah, ini merupakan amanah yang harus kita jalankan. Nah, saudara, begitupun sebaliknya, wanahyin, semua larangan-larangan Allah harus kita jauhi. Ini juga amanah dari Allah kepada kita semua. Apapun yang dilarang oleh Allah harus kita cegah, kita jauhi. Bahkan kalau melihat saudara kita berbuat seperti itu, kita punya kewajiban yang namanya nahi anil mungkar, mencegah terhadap kemungkaran. Ini adalah amanah. Wa sya'nin min dinin wa dunya. Amanah ini juga merupakan urusan-urusan perkara-perkara yang terkait dengan urusan agama dan dunia ini. Kita tahu jemaah sekalian, Islam ini agama yang kita yakini, keyakinan kita, dan kita berbangga menjadi umat al-Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam itu apa cakupannya? Pertama, dalam Islam itu ada akidah. Menjaga akidah, menjaga iman dan tauhid ini amanah, Pak. Bahkan ini merupakan fondasi dalam kita berinteraksi sosial, dalam kita berkehidupan. Jangan lupa, fondasi kita, iman ini harus kokoh, tauhid ini harus nancap dalam hati kita, sehingga merasa bahwa Allah dalam hidup ini segala-galanya. Allah yang mengatur kehidupan kita dan kita siap diatur oleh Allah. Allah yang menakar tentang rezeki kita, apapun yang Allah berikan kepada kita dari jerih payah usaha yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, apapun hasilnya kita siap menerima.
Ini juga amanah Pak, keyakinan yang harus tertanam dalam hati kita. Jamaah sekalian, aqidatan. Tapi dalam Islam itu tidak hanya akidah Pak. Konsekuensi dari keyakinan kita kepada Allah, Allah yang ngatur kehidupan kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, Allah satu-satunya zat yang patut kita takuti, kita cintai, kita bersandar dan bertawakal kepadanya. Tapi Allah juga menyuruh kepada kita dalam Islam ini aqidatan wa ibadatan, disuruh beribadah. Bahkan ibadah ini adalah inti dari munculnya kita sebagai manusia turun ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan yang namanya jin dan manusia ini turun ke dunia ini kecuali hanya satu Pak tujuannya itu. Allah hanya berharap kita semua untuk beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Ya, ibadah itu Pak hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, di ayat yang lain Allah juga menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah yang namanya manusia, mereka semua ini manusia yang diperintah dalam hidup ini kecuali hanya untuk liya'budu Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah Pak. Akidahnya kita jaga, iman kita kokohkan dalam hati kita, tauhid ini mantap masuk dalam sanubari kita, Allah segala-galanya dalam hidup ini dan siap diatur oleh Allah untuk menjalankan peribadatan ini. Ini amanah jemaah sekalian. Kemudian tidak hanya itu, hidup ini Pak, berislam ini tidak hanya membahas masalah akidah dan ibadah, tapi interaksi sosial kita ini juga diajarkan pula oleh agama kita yang namanya akhlak. Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan. Akhlak Pak. Kita selalu bertanya Pak, apakah betul akhlak kita ini mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik akhlak kita dengan Allah itu sendiri, akhlak kita dengan Rasulullah, akhlak kita antar sesama manusia ini ma'asyar muslimin. Manusia kalau mau dijabarkan lagi ini kemana-mana ma'asyar saudara sekalian. Akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan mertua kita, ini yang pertama. Ya, yang kedua akhlak kita dengan pasangan hidup kita, istri dan suami ibu. Bagaimana akhlak kita yang harus dimiliki, al-mutabadilah bainahuma, yang saling terkait di antara keduanya. Kemudian akhlak kita kepada anak-anak kita. Sekarang banyak orang tua Pak tidak menunjukkan akhlak yang baik kepada putra-putrinya, tidak jadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Ini amanah ma'asyar muslimin. Ya, kemudian akhlak dengan kakak adik kita, ipar-ipar kita. Ya, bagaimana kalau kita berhadapan dengan ipar yang laki-laki dan berhadapan dengan ipar yang perempuan? Sejauh mana kita boleh berdialog dengannya, berbicara dengannya, apa batasannya, diatur semuanya oleh agama kita. Akhlak Pak. Akhlak kita dengan tetangga kanan kiri kita. Bahkan akhlak kita dengan pembantu kita di rumah. Tadi pagi saya sempat membahas tentang tarbiyatul aulad fil Islam. Ada sifat-sifat di dalam ketika menanamkan tanggung jawab pendidikan sosial pada anak kita adalah sifat namanya al-af, sifat pemaaf. Ya, suka memberikan maaf kepada orang tua yang berbuat salah kepada kita anaknya, apalagi anak berbuat salah pada orang tua, kita orang tua memaafkan anak kita, tapi tetap kita menjaga pendidikan mereka. Ya, minta maaf pula, selalu memberikan maaf pula, permaafan kepada saudara-saudara kita, termasuk juga permaafan kepada pembantu kita di rumah Pak. Kalau dia berbuat salah, apalagi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja karena capeknya dia telah memberikan jasanya di tengah-tengah rumah tangga kita, bagaimana akhlak kita dengan mereka ini? Akhlak Pak, akhlak dengan pembantu, akhlak dengan tetangga kanan kiri kita, termasuk juga dengan akhlak nanti antar sesama kita, yang satu kantor, satu ruangan, bahkan akhlak dengan orang yang beda keyakinan dengan kita. Karena urusan keyakinan Pak, lakum dinukum waliyadin, tapi akhlak harus kita tunjukkan yang sebenarnya. Ini amanah Pak.
Ad-din huwal khuluq, kata Nabi, agama itulah akhlak itu sendiri. Jadi untuk melihat kita ini orang beragama atau tidak, lihat Pak bagaimana tampilan kita dalam berakhlak ini. Komunikasi kita, sikap-sikap kita, muamalah kita sesuai tidak Pak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi membanggakan Pak, innama bu'istu, aku sesungguhnya diutus oleh Allah turun ke dunia ini liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan Pak akhlak yang baik ini. Saya merenung tentang hadis ini ma'asyal muslimin, kok intinya akhlak Pak. Ad-din huwal khuluq. Ternyata semua syariat ini, mungkin saya pernah menyampaikan di sini Pak. Semua syariat yang Allah turunkan kepada kita, salat, kita suruh salat Pak, ujung-ujungnya ini Pak banyak nilai akhlak yang bisa kita raih. Paling tidak ayat Allah mengatakan aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah Pak dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini Pak, akhlak, masalah akhlak ini Pak. Kita tidak terjebak dengan perbuatan keji dan mungkar, masalah akhlak. Itu inti syariat salat Pak. Tujuan salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa jelas sekali. Sampean lapar Pak, muncul sensitivitas, kepekaan. Ternyata masih banyak orang yang lapar daripada apa yang aku rasakan saat ini. Akhlak Pak, peduli pada sesama. Puasa itu melatih kita sabar. Sabar itu akhlak. Puasa itu melatih kita disiplin. Disiplin itu akhlak Pak. Puasa itu melatih kita untuk jujur. Jujur itu akhlak jamaah sekalian. Jadi syariat-syariat pun ketika diturunkan oleh Allah kepada kita, ujung-ujungnya apa? Ingin memformat akhlak kita. Akidah ini amanah, ibadah ini amanah, akhlak ini juga amanah Pak yang harus sampean jaga. Ya kalau dulu Pak, sampai Nabi ketika ditanya oleh para sahabat kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Nabi? Jangan, kami tidak perlu nanya lagi akhlak Nabi di masjid. Kami tidak perlu nanya lagi akhlak kami ketika jihad, ketika dakwah. Kami sudah paham betul bagaimana akhlak kami dalam rumah tangganya. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Dan para tabi'in Pak mengomentari para sahabat itu, mereka hum Quranun yamshi. Mereka itu seperti Quran yang sedang berjalan jamaah sekalian. Sikapnya, senyumnya, diamnya Pak, berbicaranya, Masya Allah, muamalahnya, kerja-kerjanya menunjukkan etika sebagai seorang muslim. Justru inilah Bapak, amanah yang satu ini kadang-kadang hilang Pak dari kehidupan kita kaum muslimin. Kita ini menjadi umat Pak terbesar di dunia. Ya, umat terbesar di dunia Pak, yang paling banyak ya menjadi pengikut umatnya Rasulullah. Itu Timur Tengah semua dikumpulkan ma'asyal muslimin. Mesir Pak, Libya, ya, kemudian Tunis, Aljazair, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Emirat Pak. Penduduk aslinya Pak dikumpulkan semua, masih kalah Pak. Masih banyak kita umat Islamnya. Kita ini 270 bangsa kita Pak juta, 80% itu 200 juta lebih ma'asyal muslimin kita ini muslim. Tapi bagaimana akhlak kita? Ini yang saya khawatirkan Pak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Nanti Pak, indahnya Islam kadang-kadang tertutupi. Indahnya Islam karena akhlak yang dimiliki oleh pengikutnya kaum muslimin. Bicara jujur, yang banyak tidak jujur justru kaum muslimin saat ini Pak. Bicara kedisiplinan, yang banyak tidak disiplin kaum muslimin saat ini jamaah sekalian. Bicara kebersihan, an-nadhafatu minal iman, Masya Allah, luar biasa Pak. Tapi yang kempro, kotor, tidak menjaga kebersihan, Pak, kebanyakan kaum muslimin. Mengerikan ini ma'asyar muslimin. Ayo Pak, kita evaluasi masalah-masalah seperti ini. Amanah Pak. Jadi agama kita selain juga membahas masalah akidah, membahas masalah ibadah, juga membahas masalah akhlak ma'asyar muslimin. Baru kemudian Pak berikutnya kita bicara masalah wa muamalatan, interaksi sosial kita Pak. Bagaimana akhlak kita dengan tetangga kanan kiri kita? Allahu Akbar. Akhlak kita Pak di sini bermuamalah antar sesama manusia di sini. Muamalah Pak, muamalah.
kerja-kerja kita di lapangan bagaimana? Ini amanah Pak, sesuai tidak Pak dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sampai terakhir Nabi jamaah sekalian, dalam Islam itu juga ada hukum Pak. Monggo saya berharap Pak semua yang hadir di sini minimal Pak yang mendengarkan kajian saya pada siang ini, tolong Bapak Ibu setiap sampean ada masalah, problem, sampai nyerempet aspek-aspek perdata dan pidana Pak, tolong sampean dahulukan saya mau mengikuti hukumnya Allah, hukum agama ini, sebelum kita mencari hukum-hukum yang lain Pak. Sebab hukum Allah ini Pak yang paling menenangkan buat kita. Walaupun terkadang nanti keputusannya Pak tidak enak sama kita, tapi yakin Pak, ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat ma'asyar muslimin. Sampai ada problem Pak dengan istri, kembali pada Quran, pada agama ini ma'asyar muslimin. Ada masalah gesekan Pak, jual beli, kesalahpahaman dengan relasi, kembalikan pada agama jamaah sekalian. Ada solusi dari ini, amanah ma'asyar muslimin. Kita bukan mau menang-menangan dalam hidup ini saudara sekalian. Ad-din Pak, urusan agama, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, aspek hukum ma'asyar muslimin. Semuanya Pak kembalikan pada agama kita saudara sekalian. Nah saudara, ini amanah yang harus kita junjung tinggi, harus kita merasa bangga Pak. Berislam ini, berdin ini Pak, kan ini amanah. Din ini Pak tidak hanya salat saja seperti ini, tidak hanya pengajian seperti sampean di kantor nanti Pak, jalankan aturan Allah di situ. Sampai tunjukkan akhlak yang baik, ya, menjadi orang yang amanah, memikul beban di kantor Pelindo ini ma'asyar muslimin. Tunjukkan kita orang Islam seperti itu. Kemudian baru terakhir wa dunia, dan urusan dunia. Dunia ini Pak, dunia ini amanah. Sampean diturunkan oleh Allah ke dunia untuk mengurus dunia Pak. Kelola dunia ini dengan cara amanah yang benar. Ini masjid Pak berada di buminya Allah. Takmirnya punya amanah Pak untuk memakmurkan masjid ini. Kebersihannya, konten dakwahnya, ngatur keuangannya, kebersihan toiletnya, dan lain sebagainya Pak. Ya, sampai umat masuk ke masjid Pak merasa aman, menjadi rumah keduanya. Ini kalau tidak punya amanah Pak, akhirnya kita terjebak dengan rutinitas. Banyak saya perhatikan masjid-masjid sekarang terbengkalai Pak. Dibangun awal-awal dengan niat pewakafnya, dengan niat tulus, tapi begitu berjalan setahun 2 tahun tidak terurus, tidak ada amanah. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Wa dunya, rumah sampean Pak amanah. Itu rumah Pak yang sampean bangun, sepintas sepertinya memang sertifikatnya atas nama sampean Pak. Tapi pada hakikatnya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita numpang di situ Pak. Kita sendiri juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita Allah, yang ngasih nafas sama kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Allah kemudian berikan pada kita karunia rezeki Pak. Kita bangun rumah. Rumah itu juga titipannya Allah Subhanahu wa taala. Amanah Pak. Rumah jadi jannah atau tidak Pak? Kalau bahasa Nabi, baiti jannati, dan begitu seterusnya. Mobil Pak yang sampean punya ini, yang sampean kendarai ini juga akan ditanya, ini amanah Pak, dibuat kemana kita? Keliling kemana? Bermaksiat ke tempat-tempat yang gak karuan, atau mobil bergerak rodanya Pak ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Ini amanah Pak. Kalau punya amanah Pak, tidak akan menjalankan mobilnya kecuali yakin saya berjalan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Dunia ini Pak karunia, ini kantor Pelindo Pak. Naam, milik negara, dan negara ini juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini miliknya Allah taala Pak. Cuma kita karena hidup bernegara, berbangsa, ada aturan-aturan. Ikutin saja Pak aturan yang ada, dan insya Allah aturan yang ada Pak tidak menyelisih aturan Allah. Jalankan dengan benar amanah ini ma'asyal muslimin. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini Pak pencerahan saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah ini dengan benar. Dan itulah Pak ukuran kualitas agama kita. La dina liman la amanatalah. Sungguh tidak ada agama kata Nabi. Tidak sempurna agama seseorang kalau tidak bisa menjaga amanah dalam kehidupannya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya rabbal alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.